A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ifatarakai syukur kamaraja teman gangka tari sesa raja no Allah subhanahu wa ta'ala. Wang ya angka fura pancajiki risi gelo ancajingan. Anrenge nafaturungan ni akorang neyale afatiruang. Barakwa mengi isengi palai sengi ya tega wedding ifigau ya tega de wedding ifigau. Salawat wa salama ikiringan ilori alim labina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi yang engkai riutus uripang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Yang insya Allah melo maringi syafaat lauri umat na yang engkai maka cuiri alina. Sini apa ngatu-matu malabiku selasur malabiku yang kaya masih ripang Allah subhanahu wa ta'ala. Ilalana korang malabi'e narampi pang Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Yewe aya-aya na rampengan ipong Allah Ta'ala maka day syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Ulan ramalang ulan nafaturu pong Allah Ta'ala akurange. Awal mula-mula ifaturung akurange ulang ramalangi. Tapi tidak semua Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Tapi lebih banyak turun di bulan Ramadan. Mula-mula ifaturung ulang ramalangi. Tapi banyak juga ayat yang Allah turunkan berdasarkan kejadian atau pertanyaan yang muncul atau masalah yang muncul yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat di masanya. Aga tujuan na Allah Ta'ala na faturung akurange. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada semua manusia. Bukan hanya orang yang beriman. Semua manusia diperuntukkan Al-Quran. Tinggal bagaimana apakah dia mau beriman atau tidak. Apakah dia mau mengambil pelajaran atau tidak. Semua manusia diberikan pilihan. Silahkan Anda pilih. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang ingin silahkan Anda beriman. Siapa yang ingin ingkar silahkan. Bahkan Allah mengatakan fa'budu ma syi'tum. Sembahlah siapa yang kalian inginkan. Coba bayangkan Allah tidak memaksa padahal Allah bisa saja memaksa kita. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Andai kata kami mau, kami bisa menanamkan hidayah itu, memberikan hidayah itu kepada setiap orang. Tetapi justru Allah memberikan kita pilihan. Silahkan Anda pilih jalannya. Yang mana mau ditempuh, ya tega melotolah. Jadi Allah menurunkan Al-Quran, hudal linnas, wa bayyinati minal huda. Al-Quran Allah turunkan sebagai penjelas, memberikan penerangan, memberikan penjelasan tambahan dari hidayah yang sudah ada. Sebelum Al-Quran turun, kan kita paham bahwa angka memang kita Taurat,
Zabur, Injil. Itu hudan. Apa tiruan itu Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Ibrahim memiliki suhuf. Nabi Idris ada suhufnya. Lembaran-lembaran. Tetapi kenapa Allah menurunkan lagi Al-Quran? Karena ternyata ada kesalahpahaman. Maka Allah turunkan Al-Quran wabayyinatim minal huda. Allah memperjelas kembali, direview kembali penjelasan yang sudah ada. Jadi kalau ada yang menyimpang, maka Al-Quran turun untuk membenarkan kembali. Kembali ke jalan yang lurus, sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Wal Furqan, Allah menurunkan Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda yang hak dan yang batil. Supaya ada yang menjadi tolak ukur. Engkau timbang ngetak. Sama halnya. Peko kira-kira isengi, maka dasiaga timbangan naga bata. Mana berapa takarannya, ukurannya kalau tidak ada alat ukur. Untuk menentukan, oh sekian kilo. Kain sekian meter. Maka Al-Quran diturunkan sebagai alat ukur untuk menentukan yang mana dalam posisi hak kebaikan, yang mana dalam posisi keburukan. Karena kalau ukuran melo tafake tentu beda-beda. Orang yang suka minum hamar, dia akan mengatakan hamar itu bagus bagi ukuran dia. Orang yang suka berjudi, dia akan mengatakan judi itu bagus karena menurut dia menguntungkan. Walaupun lo ni capu agak kanan botol. Tapi dia akan mengatakan itu baik, buktinya dia lakukan. Tapi Al-Quran turun untuk memberikan penjelasan inilah yang boleh dilakukan, ini yang tidak. Itu Al-Furqan. Siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan diberikan umur yang panjang oleh Allah. Siratte ki ulan ramalan, silolonga ki ulan ramalan. Kita bertemu di mana naik? Fal yasum, maka hendaklah kalian berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin faiddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau dia musafir, dia boleh mengganti di hari yang lain. Selalu ada kemudahan yang Allah berikan. Ada pilihan-pilihan. Anda sakit, Anda boleh ganti di hari yang lain. Silakan Anda berbuka. Kumarejing itasadila sata. Anda musafir, perjalanannya terlalu jauh dan memberatkan, Anda boleh berbuka. Tapi Allah katakan wa antasumu khairul lakum. Walaupun engkau boleh berbuka kalau engkau sakit, walaupun engkau boleh berbuka kalau engkau musafir, tapi kalau engkau berpuasa khairul lakum, itu jauh lebih baik bagimu. Memang wading engkau faselena, maka aku engkau kalata cidi ilalana bulan Ramalan hanya diganti satu juga puasa di luar bulan Ramadan. Tapi tidak akan sama kemuliaannya. Walaupun kalau masalah keguguran perintah, ya lepek nih nasabafuran nih ifigau, tapi alebiran na deni lolongan. Tidak akan sama pahalanya. Walaupun kita puasa 11 bulan lagi sesudah Ramadan. Satu hari saja di bulan Ramadan yang kita tinggalkan tanpa uzur, maka 11 bulan kita puasa setelah bulan Ramadan tidak akan mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Makanya maka dia mengelata lah kusiruntu ki ulan Ramalan apa salalu ki. Nah, setiap ibadah yang Allah perintahkan selalu ada kemudahan. Puasa, silakan Anda berbuka merjingi. Bahkan di ayat sebelumnya Allah katakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang berat menjalankan puasa dia boleh membayar fidyah. Bukan membayar puasa karena memang sudah berat menjalankan puasa. Tidak lagi dipaksakan harus puasa setelah bulan Ramadan. Kalau memang berat, baik di bulan Ramadan berat menjalankan puasa, setelah bulan Ramadan masih berat menjalankan puasa, maka masih ada penggantinya lagi. Silakan Anda fidyah ta'amu miskin. Luar biasa kemudahan yang Allah berikan. Mungkin kita berpikir begini, tegana na masuk fali ero, ia senge berat menjalankan puasa. Ya, boleh jadi orang tua yang sudah lanjut usia, marji metode madodo nih kasih. Ya, maka tidak usah dipaksakan puasa, cukup bayarkan saja fidyahnya. Atau mohon maaf, pekerja berat. Ya, saya sering pulang dari sekolah, sekarang kan ada perubahan jadwal sedikit, sebelum duhur kita pulang.
Li suka engkau mau pas saja salat kasi magaru semeng di tengah terik matahari yang panas. Kira-kira kumaduru idi, andai kata idi jame pak, tulle kama puasa kumakur mau dilena. Nah kalau dia tidak bekerja, agalo nandre anak-anak, agalo nandre benina. Maka Allah berikan kemudahan. Dia berat menjalankan puasa. Kalau pekerjaannya begitu terus, walaupun di luar bulan Ramadan, kumage nengka kesempatan nama puasa. Nah ya metomir jama-jaman. Coba nih kita sapa. Kecuali kalau pekerjaannya musiman, tertentu mi marejing, misalnya Pak Galuki. Toh, iya mi nama rejing buat nasi tujuh ami dompeng nginar malang. Waktu asisireng ya, iketanangi pe mayaru furenan re balawan re dongi misalnya. Kan tertentu mi demo nomor jima taru-taru wadi jaji lepo matura malang masih desi kagak jama, maka itu tetap wajib ganti puasa. Tapi kalau pekerjaannya rutin begitu terus merejima taru, buru pabrik, buru pelabuhan, ya metomer kasih jama nomor rejim memang, maka termasuk Allah berikan kemudahan, Anda bayar fidyah. Ya. Tapi mohon maaf megato dek tona naf puasa bulan Ramalan, lepo Ramalan demo panap puasa dek to nak majafi dia. Oh, desi segaga na punangi. Tema puasa bulan Ramalan, lepas Ramalan tanda sokotoy, dek to nak majafi dia. Padahal itu kan sudah ada kemudahan yang Allah berikan. Ya. Termasuk, mohon maaf, siakan boleh ukuran video Ustaz. Mohon maaf, mungkin beda-beda setiap kabupaten tergantung mungkin kebijakan Basnas kabupaten. Ya. Kalau di kampung saya 15.000 sampai 45.000 rentangnya. Beda-beda. Dan pada pak. Maka dia mage dia pada sekepitaran apa maka dia minta liter isi tengah semua sama. Anak kecil orang tua sama. Kenapa vidya beda-beda? Karena konsep vidya to'amu miskin, memberi makan fakir miskin. Apa yang kita makan itu yang kita berikan. Kan sebenarnya konsepnya itu. Kenapa dijadikan dikonversi menjadi uang untuk lebih mempermudah? Patul lega kira-kira pak. Kada selalu siki manre yuk bisi tawe. Ikut makan bersama kita. Nah, kenapa dibedakan 15.000? Tergantung dari kebiasaan. Atau kita ambil taraf ekonomi tak? Tanya diri sendiri. Tega ki di Monro. Apakah Anda merasa saya berada di golongan menengah ke bawah? Atau saya ada di golongan menengah? Atau menengah ke atas? Agak masuk Nastas? Ku golongan menengah ke bawah tentu terasa di mata oleh maka dia termasuk gak kaji kasih tahu sederhana mak. Orang sederhana. Dek Pak itu termasuk miskin, Pak aku miskin ini tuh ya lema tuh vidya. Orang sederhana. Aku rola bahasa fakih. Berarti kita ambil standar yang di bawah tadi. 15 atau 20 atau 25.000. Ini nabi tega menurut ini masa gena. Malomo. Kan yuridullahu bikumul yusur. Allah menginginkan kemudahan. Atau kumakar ki ya termasuk tenna toka to sogi tapi tenna toka to meriawah. Saya ada di pertengahan. Ala di tengah-tengah nah 25 30 35 misalnya. Mau di tengah nih ya roh. Maka wah yare ya Ustaz. Saya termasuk orang kaya. Galuku mah heto-heto, otoku 5, bolaku apa. Beneku bawa cidi. Abang-abang kicet deh. Supaya jangan terlalu tegang. Maka aku tersedih ngaleta maka saya termasuk golongan di atas. Atas sedih mata tuh lihat pak. Kita pasti yakin itu. Ada ukuran sendiri. Aku tanah kikwaleta. Tega kikir-kir monro. Maka aku tersedih maka ada yase kaya. Maka aja harusnya kita bayar 35, 40, 45. Jangan sampai terseding aleta saya termasuk orang kaya, sisana isuruh maka majafi dia 10 nawaja. Ayanor yasang makalasi. Ini enggak tak kalasya. Nasa ngalena sogi sisana lo maka majafi dia tanya ukuran lo nafaki. Itu tidak sesuai dengan dirinya. Harusnya aku tak ngaleta tahu sogi, iya mah tandre tala. Minimal aku ditulis mulai 45, terlalu 5. Termasuk, mohon maaf, kenapa ada harga standar seperti itu? Karena biasanya diambil dari harga di warung. Warungnya rata-rata kamu upah 10 5 sebu. Ada harga 20. Toh?
ada harga 40, 45, misalnya kuku kile agak senah. Lese hange lepang. Ye, warung wiri tatanero. Ya ku balik lebak melo tanre. Barona. 45 biasanya. Iya kan? Nah, makanya dikasih harga seperti itu. Nah, semua ibadah selalu ada kemudahan. Puasa ada kemudahan. Ya. Kemudian, mohon maaf, tabulu wengerah. Fidyah itu, kumaka maja fidyah kita faulalo maka ada fidyah. Aja tapat tama bawa masjid ta pondri ampalo de gaokina. Siapa tahu asat tabatoki. Harus ada keterangan fidyah. Ya, sampaikan kepada panitia, sampaikan kepada imam, ini fidyah. Kenapa? Fidyah itu peruntukannya to'amu miskin. Dewa di fidyah lihat besi. Fidyah lihat semel, lihat batil, lihat kesi. Karena kenapa peruntukannya to'amu miskin. Anu melo ya pandriang, anu melo ya bagian. Dan lo ifake mak bangun. Ya, lainnya itu sumbangan infak tak. Tapi kalau fidyah peruntukannya to'amu miskin. Ya, harus ya bagian, maka diperjelas ini fidyah. Nah, sholat ada kemudahan. Tidak mampu berdiri silakan Anda duduk. Tidak mampu sholat dengan duduk silakan Anda boleh sholat dalam keadaan berbaring. Zakat, tidak semua orang wajib zakat. Tidak semua orang wajib zakat. Yamin kena wajib seke kalau hasil panennya lebih dari 635 kg. Walaupun ada perbedaan pendapat. Tapi itu salah satu pendapat. Jadi ya kulima karung nih berarti rata-rata nah sifikulu lebih, sifikulu 10 kilo. Berarti kulima karung kan 550. Aja na tambah susah kena tafaraka ini. Ini na mandri. Dia kena bisa ke. Berarti Anda boleh tidak berzakat. Itu kan kemudahan juga. Anda cukup mengeluarkan saja infaknya. Terserah mau berapa. Infak. Tidak ada ukurannya. Nah, cuma banyak juga orang mengambil ukuran infak tete inala dasarnya seke. Mohon maaf. Tidak semua. Tapi walaupun cuma bicara infak nak digagah. Tapi ada orang asalang angka palolongena walaupun dia nak kena hitungan nak kena seke tetap dia keluarkan 2,5%. Tapi dena wajib di, dena wajib. Pak Makademi infak. Berapapun. Ya miku mah bicara seke nih onak enden nih karung. Berarti lebih nih toh. Pitu karung nih, 50 nih karung, 100 nih karung. Dena kagak sata. Nah kena nih. Nah, bahkan zakat fitrah sekalipun, mohon maaf. Kama kadik itu wajib zakat fitrah ya wajib bagi orang yang berada. Saya pernah sempat meneteskan air mata sama terima seke kak, tapi megati kira-kira 3 hari sebelum Idul Fitri, gua pamulan distribusikan karena naburu waktu. Akhirnya, iya ro kantong-kantongnya pak kan kawokina ditulis sekian kilogram. Magin ro kantong-kantongnya motor lisu memang. Menurut penilaian kita dia berhak mendapatkan zakat. Ternyata, nah karena amiluran kasih masuk ke, ya motor kantong-kantong itu dia mau berna family lesu, tapi kantong-kantong na lisu. Miti mataku pak, nawana woi, ka iya nare makada wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ada orang walaupun dia sempit, tapi dia masih mampu berbagi. Luar biasa. Bagaimana dengan orang yang punya banyak harta dan tidak mampu berbagi? Sedangkan tofat dia kasih masih dekat. Melo mapas susah ke padahal alena kekurangan. Kapan tidak wajib zakat fitrah? Iya ku contoh kasus. Kan ada saudara-saudara kita. Ia faro kasih nanaruntu roson api meliber tas silitere si tengah. Baja pasti yursu ya rumah keraga sih lihat baja Maka orang seperti itu agak anda lebih susah kenapa? Nanamu ya lo enandre si abu tuh alena milih sekeri. Berarti dia tidak wajib zakat. Dialah yang berhak mendapatkan zakat. Itu kan kemudahan juga. Dia nafasa ke pengelata lah pokoknya apa susah ke koha. Engkana di mudik agak di mau indra kok perlu. Tidak seperti itu. Urusan akhir ada di lorong yang pengelata lah mindra demi untuk berbuat kebaikan. Tidak. Apa yang ada pada dirimu? Haji apalagi? Anda tidak perlu naik haji. Kalau memang tidak ada. Digagah. Mereka sedita tapi malah sakit aja nak. Jangan dulu.
Jadi makanya semua ibadah ada alasannya. Nah, pertanyaannya begini, apa hikmah di balik semua perintah yang Allah perintahkan selalu ada kemudahan? Karena ada konsekuensinya. Nih, matu ke surmonri taneki. Masalakakum fi sakar. Qalu lam naku minal musallin. Walam nakunut imul masakin. Kenapa engkau masuk neraka sakar? Saya tidak sholat. Itu contoh pertanyaan nanti. Kenapa masuk neraka sakar? Saya tidak memberi makan fakir miskin. Nah, itaneki, magi dia mau puasa. Kenapa Anda tidak puasa? Kedai malah kak. Oke, itu catatannya. Wah, 11 bulan setelah Ramadan. Ih, dimu pernah puasa? Magi vale dia musokong puasamu selama 11 bulan ya leku kesempatan. Suluri puasamu, magi dia silih. Maka de malah sama Pak. Oke. Magi vale dia mau ke majafid dia. Tuh. Kudena nule mate, kudena nule mape Bali. Kacapu pape Bali nih. Igapo nih. Magi di masa sampajang. Malasa ka ada ulit tato. Magi di masa sampajang tu dah. Maka dia nemu tudangnya sawalato. Magi di masa sampajang lewu. Kamu falasa kira-kira. Itu kan yang paling termuda lagi. Kada kuma kada ni ada nagaga fase nih. Gapo nih. Magi di mapa susah ke cek demi ya kasih 5 karung Anda selama lesek ko. Jadi magi di tasak ke. Maka dah na 50 mah karung mudupa wita 50 karung mari mapa susah ke. Maka dah masoli fufu masoli saro dompenge ya patan ngetofa ye masoli lina racungnya kada ngata fasu mana nih faleo lo rekeng yo lo siaga lina fufu telu karung ase siaga lina racungnya 2 karung ase siaga saro dompena saro blender na 2 karuto ase siaga pise sana kadang kamu pa 40 karung ya ro 40 na kena gato de kudena nule mate maka de maseke meto mo kan pasti ditanya maka ditasak ke na mega mo madikana na yami na suruh ke pengalatal ko masakin ki kenapa Anda tidak naik haji dem itu gaga duiku selama ki kenapa tidak umrah dia gaga duit sedang kalau ya Andre sawala indrenge lagi tendrule pajak bahkan mohon maaf salah satu yang bisa mendapatkan bagian dari zakat wal gharimin orang yang berutang. Jadi dia nama riga aku mega nih di nama sijita nangka saja salata maraji mak birejama nangka indrana den ulem pajai. Dia maka age wajar indrana. Iya. Kan mohon maaf di masjid sekarang masjid ini menjadi pusat semua seolah-olah semua zakatnya orang zakat hartanya semua masuk di masjid. Iya, rata-rata itu aku mana tapi rata-rata sehingga apa yang terjadi bangunan masjid begitu megah, tapi terkadang orang yang ada di dekat masjid kelaparan, tidak diperhatikan. Padahal sebenarnya kan itu yang diutamakan. Nah, jadi irna rona hikmana, maka dia mana perintahan pengelatala selalu ada kemudahan. Kita lanjut ayatnya. Maka dia pengelatala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang saya, sampaikanlah saya ini dekat. Silalone irampe puasai dan segala kemudahannya. Lalu Allah mengatakan, jika hambaku bertanya tentang saya, sampaikan saya ini dekat. Bagaimana dekatnya Allah? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi pengalatala saya lah yang menciptakan manusia. Dan kami tahu apa yang ada di dalam hatinya. Wiseng engke mak bici-bici relang hatita. Kalau kita berdoa, melo duangi kama kada pengalatala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Aku kabulkan doamu jika engkau meminta. Jadi makanya inilah ayat yang menjadi dasar juga bahwa orang yang berpuasa mustajab doanya. Pak silalona irampe tentang puasa tapi makanya pengalatala iku melo duako utarima fa doa ngemo. Makanya pada saat berpuasa perbanyak doa. Begitu dekatnya Allah, pada saat kita berdoa kadang kan kita lafazkan. Madari malas sumakwe. Kadang juga
mama komi maku tapi ilalang ngati teman nak. Permohonan itu ada di dalam. Dan itu pun Allah mengatakan, saya tahu bahwa alimum bizatis sudur. Allah tahu apa yang terbersih di dalam hati. Macawe ipu ngelata laku ini, bahkan wahuwa ma'akum aina ma kuntum, dia selalu bersama kalian di mana saja kalian berada. Nasaba engka nataruh ngelata laku ini, yang bersumber dari dia. Tubuh ini iya watak kaleta maka dia ngelata ala alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insana min tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Tubuh ini Allah katakan khalaqah, Allah cipta. Ifan caji dari sulalatin min tin, dari saripati tanah. Mandreki bere boleh kutanai, mandreki kaju boleh kutanai, mandreki manu sapi bembe seri nandre seri boleh kutanai. Itu sulalatin min tin. Tapi tubuh ini dari sulalatin min tin, khalaqa sesuatu yang diciptakan, sementara ruh wa nafaha fihi min ruhi, lalu kami tiupkan ruh. Khalaqa dan nafaha beda. Khalaqa dicipta, nafaha ditiupkan, dititipkan. Jadi cidi anu rifancaji, cidi anu itaro. Ruh itu tidak bisa mati. Kumati ki cabut minyawata. Nyawa itu tidak mati, dia hanya dipindahkan. Ifalisu memang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia dari Allah dan harus kembali kepada Allah. Tapi ia itu buta karena memang sumbernya tadi dari sulalatin min tin, maka anjurannya jangan dibawa ke sungai. Aja mau lirengi kutasi aja mau tunui. Tapi lemah ikutanai supaya lesu ancur fema manca di tanah. Karena memang sulalatin min tin. Tapi ruh, ya naro ruh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ruh itulah yang tidak pernah terpisah dari kita. Itulah yang menjadi koneksi antara kita dengan Allah. Oleh segi gambaran, HP. HP itu engka kesina, engka baterena, engka layarna. Tapi ya mina berfungsi ya HP, naku engka starona. Maka tubuh ini adalah casing atarona, zahirnya. Zahir, kan salah satu asmaul husna az-zahir. Al-batin, batinna, aga batinna naye, starona. Maka ruh kita itulah strum. Ia naruh pakai domanang ya. Starona. Tapi ia HP namu engka malua berfungsi, tapi kode gaga pulsana, dia gaga kuotana, dia pernah maksimal berfungsinya karena tidak mampu terkoneksi. Dia dingi menginternet, dia diki mat telepon. Tidak ada koneksinya. Hamba kalau dia tidak terkoneksi dengan Allah, pertanyaannya, agak kira-kira di pulsata, agak kuotata supaya si hubungan si Bapak Allah Ta'ala, sholat. Pak makanya Nabi ta as-sholatu mi'raj. As-sholatu mi'raj. Mi'raj itu kan ya pasti hubungan ki. Di dalam sholat kita berdialog langsung dengan Allah. Iya karena na'budu iya karena nasta'in. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar semua orang-orang yang senantiasa memuji-mujinya. Kita dialog dengan Allah, ya rasa terkoneksi dengan Allah. Maka kalau ada orang selama hidupnya dia tidak sholat, berarti dia gak pulsana, dia gak kuotana, gambar atau ini itu biasa ki mak bonga-bonga tuh. Maka dekung ke anggota tulilomi mah hospo mu yolo kena biak bawa nih HP mu tuh, anak ke HP dia gak pulsana, dia gak kuotana. Bagaimana kalau ada manusia yang tidak punya pulsa, tidak punya kuota, tidak terkoneksi dengan Allah? Karena dia tidak menjalankan mi'raj tadi, sempajatta. Andai kata Pak tak dampeng enggak. Iya matu setelah selesai ini saya mau kembali ke kampung. Kumas suka matu ke belok kiri, uruntuk lampu merah, terus. Kurapi matu persimpangan segitiga kurau pangkajene, lurus. Arah ke Sopeng. Itu jalan pulang saya. Sekarang saya coba bertanya.
ku mate ki pak, mate ki. Kul malakul mautil lazi wukila bikum. Malakal maut yang bertugas wukila bikum, yang akan mencabut nyawahmu. Alena melo cabut, na cabut nih. Pertanyaannya, kuna cabut apa na taro? Tega nih kasih lo malalang, lo kilo ketega. Bisa nilalangnya pak. Sudah tahu ke jalan pulang, kembali kepada Allah. Kan pasti umumkan setak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kuasa tanah itapu kumondrina deh naga pada selama. Dari Allah mau kembali kepada Allah. Nah kalau tidak tahu jalan, tidak pernah terkoneksi dengan Allah, pika cara antar lesu, tidak galaleng. Bukankah di dalam sholat kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya. Jadi kita ini hanya menunggu, tunjukkan saya. Maka pada saat ruh itu keluar, mak barakan ya ro'na ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Minimal 17 kali kita selalu minta dalam sehari semalam yang wajib. Bagaimana kalau ditambah lagi dengan yang sunnah-sunnahnya? Tuliyelur ifung Allah Ta'ala jelokeng apa lalam melempu. Lalam melempu lesulur ifung Allah Ta'ala. Nabi itu bermi'raj bukan pergi sendiri. Dan itu pemakai ifung Allah Ta'ala indra komai. Diutus malaikatnya untuk menjemput, diberikan kendaraan supaya ada yang antar. Engkau nolak. Makutor matunya wata. Mesti engkau jempui. Engkau nautus matu ifung Allah Ta'ala. Maka dulu kamu jemput ke ngatakku ya roh. Tapi kalau tidak pernah sholat. Nah sakari ke ifung Allah Ta'ala aja nambah tiba-tiba itu tanya takut. Tanda takut. Pak tanya anak sumpah. Maka harus kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ruh itu harus kembali. Kita tidak tahu jalan. Dia iseng lalengnya pak maka dia kiloloka. Maka kita serahkan diri ini sepenuhnya kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Karena saya ini sholat. Saya bekerja beraktivitas masa padan leka. Ya mana nge engke ufukan kafuang. Hidupku matiku. Karena hidupku matiku lillahi rabbil alamin. Urusan namanya pengalah ta'ala. Kita hanya pasrah apa sih mampunya kita. Agak tuh pak. Dia kaki melolo. Bisa gelalangnya. Tentu tidak. Maka sembahlah Allah supaya pengalah ta'ala matu pitangi lalalisu. Narengi malekaan na pengalah ta'ala jempuki. Supaya engkau mantaraki lesu. Tapi ya miko deta sampajan. Dia nafigo pasurona pengalah ta'ala waktu natu. Dia tidak merasa terkoneksi dengan Allah. Tadi kan ruh itu dari Allah. Maka ruh itulah penghubung kita dengan Allah. Dia harus kembali kepada Allah. Maka dia Allah Ta'ala innalladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahu abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ini menjadi ayat penutup bagi kita. Kata Allah Ta'ala, orang yang membanggakan diri, kazzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami. Tiga ayat anak Allah Ta'ala. Termasuk ini. Kita ini ayat besarnya Allah. Semua alam semesta ini ayat-ayat Allah. Bukan cuma yang tertulis di dalam Al-Quran. Ayat namanya Allah Ta'ala semua kemahabesarannya Allah. Allah menzahirkan dirinya melalui ciptaannya. Maka kalau engkau bertanya bagaimana maha besarnya Allah, lihatlah ciptaan Allah. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wastakbaru anha. Dan dia membanggakan diri. Takalufai waktu natuo takaboroi takalufai dia ngerangi Allah Ta'ala lupa dirinya. Maka dia Allah Ta'ala kumate kumatumbo la tufattahu lahu abwabus sama, kami tidak akan bukakan pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, engkau tidak bisa masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai kepala unta masuk ke lubang jarum. Neleke-leke pengalat Allah. Kalimat sindiran. Wedi mokota mak surugah kude mau sempajang. Membanggakan diri takaboruki. Fatama ni olo ulun na untah. Kendaraan arae untah. Kumulen ni patama ulun na untah ku sabuk na jarunge. Angkana tu lalamut tama surugah. Sesuatu yang mustahil. Maka mau lupa ada ulu bembe na. Bicu-bicu tu ulu na bembe. Dia mau bawa distas. Ulu manu na vale. Bicu ulu na manu. Pertama aku sabun na jarum. Dia mau bawa le. Warre na vale. Warre. Beras.
bicu-bicu nih toh. Pertama nih, usaha nih, kalau kumulian nih pertama coba-coba nih aja nama sempat aja pak. Kamu boleh sarana, kedua di muki tama surga kumulian nih pertama uluna untuk kesebona jarumnya. Begitu Allah mendustakan hambanya yang tak kalupai. Kapang ulina pengenalan ta'ala matu, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jiwa-jiwa yang tenang. Pada hulifi ibadi, masuk dalam golongan hambaku. Nah pertanyaan sekarang, apakah kita ini sudah masuk dalam golongan hamba Allah? Ya tega ya sengata. Kapan kita ini betul-betul berstatus sebagai hamba? Kapan kita betul-betul dikatakan seorang hamba? Kalau dia sudah menjalankan apa yang Allah perintahkan. Atatuangan itu ya tuh. Kalau belum menjalankan apa yang Allah perintahkan berarti depi gak gambaran maka deki ata simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Gambarannya akan tergambar di wajah-wajah orang yang salat, tergambar bekas sujud di wajahnya. Nih, aja mata pusi pak makar magi pale ana dewa di mabolong. Na ita ma pak maleka ai namu demo nama bolo, demo na sampah, engka bekas na kulin rota. Mohon maaf, mohon maaf. Jadi maknanya di situ bukanlah bermakna harus dizahirkan hitam itu, ya bekas sujud itu, tetapi kutulis sujud nih materi surmundrin pengalaan ta'ala macahaya tapata tulinakan nawejene dan akan berbekas semua 7 anggota badan yang senantiasa kena pada saat kita sujud, muka 2 telapak tangan, lutut 2, kemudian kaki 2, itu 7 anggota badan mancaji sabi mana materi surmundrina maka itu biasa sujud ya. Mudah-mudahan apa barakat pengalaan ta'ala kita sikapi kehidupan dunia ini, memahami keberadaan Allah pada diri kita, supaya kita semakin cinta kepada Allah. Bagaimana mungkin kita mencintai sesuatu yang kita tidak kenal? Maka kalau kita sudah kenal bahwa di dalam diri ini ada bagian kecil dari dirinya Allah, ruh yang Allah titipkan, itulah yang harus kenal Tuhannya dan harus kembali kepada Tuhannya. Minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.